Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan sebagai renungan bagi kita pada hari ini. Renungan kita hari ini tertulis dalam kitab Yesaya 41 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Dalam bahasa Batak Toba, Jolma akan ada ngol dohot napogos mangalului aek. Hape dangadong. Mahiang ia dilanasida di bain uasna. Au Jehovah mangalului nasida. Au debatani Israel. Dang tadi konokku nasida. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih, keadaan sulit pasti sering menghampiri kita. Permasalahan yang berat datang silih berganti menemani kita. Kekecewaan hampir setiap saat mengisi perasaan kita, hingga terkadang membuat kita merasa bosan, lelah, jenuh. Kadang kita berpikir kita tidak kuat menghadapinya. Kita hancur tanpa harapan. Itulah keadaan sulit yang sering kita hadapi. Tuhan tidak akan membawamu dalam garis lurus. Ada tikungan dan belokan. Ini mungkin terjadi seperti apa yang kamu tidak pikirkan. Tetapi kekecewaan, kehancuran adalah bagian dari semua rencana Tuhan. Demikian juga yang dihadapi umat Israel ketika mereka sedang berada di dalam pembuangan di Babel. Apa yang mereka alami di Babel sangat pahit. Mereka sulit menerima keadaan di Babel. Mereka sulit menerima kenyataan pada saat itu. Apa yang mereka banggakan selama ini sirna sudah. Status sebagai umat pilihan, status sebagai umat perjanjian, status sebagai umat yang diberkati Tuhan, kini mereka menjadi tawanan dan budak di negeri asing. Segala predikat yang mereka bangga-banggakan hancur dan tak berbekas. Yerusalem, bait suci, kosong, rata, dan tak ada batu bertindih satupun. Hampa rasanya dan kosong. Tak tahu apa yang harus mereka perbuat. Mereka seperti cacing, lemah, tak bersenjata, dan hanya pasrah dan bergantung pada kehendak penciptanya. Dalam keadaan seperti itulah Tuhan menyapa kita, dan melalui Nabi Yesaya firman disampaikan kepada umat Israel dan kepada kita untuk menguatkan dan memelihara umat Tuhan. Nats yang menyapa kita pada hari ini mengatakan, orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Satu contoh penderitaan, kesengsaraan yang biasa dihadapi setiap manusia. Mungkin bagi kita haus itu adalah hal yang biasa. Tetapi kita harus ingat, ketika kita merasa haus, air tidak ada, atau kita tidak sempat untuk minum, itu sebagai suatu penderitaan, bahkan cukup berat bagi beberapa orang. Penderitaan kecil
yang sering dihadapi manusia hingga saat ini. Tapi mari kita bayangkan, bagaimana kalau kita haus sampai lidah kita kering, air tidak ada. Kita pasti benar-benar sengsara. Kita pasti benar-benar menderita. Tuhan menguatkan mereka. Tuhan juga menguatkan kita dalam keadaan sesulit apapun. Tuhan berkata, tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Itu penguatan bagi mereka dalam penderitaan. Tuhan tidak akan meninggalkan. Tuhan tetap beserta umatnya dalam menghadapi keadaan sesulit apapun. Tuhan tetap menemani. Dalam proses pemeliharaan Tuhan terhadap umatnya, Tuhan juga akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Mungkin saja di luar logika manusia. Selanjutnya di ayat 18 dikatakan, aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Logika manusia mengatakan, bagaimana mungkin padang gurun menjadi telaga? Bagaimana mungkin air ada di tanah yang kering? Tapi Tuhan memungkinkan itu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu semua dilakukan oleh Tuhan sebagai proses untuk memelihara umatnya. Hal yang tak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Saudara-saudari terkasih, banyak keadaan sulit yang sedang kita alami saat ini. Bahkan dunia saja sedang mengalami keadaan yang mungkin paling sulit selama ini. Pandemi COVID-19 yang tak kunjung berujung. New normal sudah sebagai istilah bagi kita menghadapi kehidupan yang baru, kehidupan normal yang baru, kehidupan manusia bersama dengan COVID-19. Kalau kita hanya mengandalkan pikiran kita, ya kita hanya bisa pasrah saja. Seperti cacing, lemah, tidak bersenjata, hanya bisa pasrah dan berserah kepada kehendak penciptanya. Tuhan memberikan pengharapan kepada kita dalam keadaan sulit seperti ini. Tuhan memelihara kita dalam keadaan sulit apapun. Gurun menjadi telaga, air di tanah yang kering. Kita selamat dari COVID-19, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Ingat, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan menolong, memelihara, dan menyelamatkan umatnya. Kita tidak perlu berteriak melintasi ruang untuk menemukan Tuhan. Dia lebih dekat dari jiwa kita sendiri. Dia lebih dekat dari pikiran kita yang paling rahasia. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua.